Logikanya kan emang semua itu dukung Prabowo. Aku mau tanya kamu. Nggak semua kan? Tulis baik-baik. Jadi kami memberikan, tidak melihat urusan politik, ya. Tulis baik-baik. Kan ini penipuan sebetulnya kan. Jadi kalau dari awal tahu bahwa organisasi masyarakat tidak punya kemampuan manajemen dan finansial, ngapain dikasih tuh? Itu artinya yang dikasih sebetulnya perusahaan-perusahaan yang akan jadi kontraktor mereka tuh. Coba tuh Pak Bahlil, bagi-bagi UPK untuk para ormas. Baca kembali Undang-Undang Minerba. Badan usaha, paling tidak koperasi. Diakal-akalin badan usaha yang sahamnya milik ormas dan harus mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Lagi ribut soal izin tambang ke ormas. Jadi Pak Bahlil memberikan izin tambang ke ormas. Tentu hal itu membuat pertanyaan dari para pihak DPR juga ya, begitupun dengan pengamat politik yang mana sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Dan juga ada beberapa wartawan yang bertanya kepada Pak Bahlil mengenai tambang yang dikaitkan dengan politik. Di situ pun terlihat ya Pak Bahlil sangat emosi sekali mendengarkan pertanyaan dari wartawan tersebut. Di sini jawaban dari Pak Bahlil sendiri ingin memberikan apresiasi kepada ormas yang dimana ketika kemerdekaan Indonesia juga dari para ormas tersebutlah dimana Indonesia bisa merdeka juga. Jadi ini adalah timbal kebaikan untuk para ormas, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini akan kita bahas dan juga kita lihat ya komentar dari para masyarakat, pengamat politik, DPR, bahkan Bung Deddy Sitorus pun bertanya-tanya mengenai izin tambang ini kepada Pak Bahlil langsung di rapat DPR. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Tunggu PP-nya saya akan detailkan, ya nanti saya akan jelaskan. Logikanya begini loh, kalian punya hati nggak sih? NU Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, pura Hindu, di saat Indonesia ini belum merdeka, emang siapa yang merdekakan bangsa ini? Di saat agresi militer tahun 48 yang membuat fatwa jihad, emang siapa? Konglomerat, emang perusahaan yang buat tokoh-tokoh agama. Di saat Indonesia udah merdeka, masa nggak boleh kita memberikan mereka perhatian? Terus di saat Indonesia lagi katakanlah ada musibah, ada masalah, nanti tokoh-tokoh agama ini yang kita panggil untuk mereka menyelesaikan masalah. Dari mana sih hati kita ini? Yang penting kita lakukan dengan baik, supaya mereka juga bisa mengelola, mereka mengelola umat. Tidak boleh ada konflik of interest, itu benar. Dikelola secara profesional, dicarikan partner yang baik. Kenapa sih ormas keagamaan harus minta privilege keistimewaan? Untuk menghargai para jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka. Karena ibu saya ini NU. Jangan anaknya udah jadi menteri investasi, nggak ada kita selesai jadi menteri apa yang kita kasih kan. Dari awal Bahlil hanya sekedar memakai nama ormas-ormas ini untuk kepentingan jaringan yang dia udah bentuk tuh kan. Jadi kita ini jangan sedikit-sedikit itu kita punya niat baik dikaitkan lagi dengan politik. Karena ini untuk tabungan akhirat, kita ini kan semua berbuat baik kan, lebih cepat lebih baik. Dengan mudah kita tahu bahwa ini ormas nggak ngerti tentang akuntansi, tentang kualitas tambang segala macam. Ini cuma namanya doang tuh. Dalam sistem pertambangan, rakyat biasa seperti saya selalu menjadi korban. Jangan mengentengkan Pak, apa yang terjadi dalam kejahatan pertambangan itu tidak sederhana sama sekali. Tidak sederhana. Ini juga membuat mental kita itu membusuk. Jadi kita ormas-ormas ini tinggal menunggu keuntungan di akhir tahun dibagi-bagi. Dia sendiri nggak tahu apa yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan ini sebagai subkontrak tuh. Yang tahu ya Bahlil, karena Bahlil yang pasti akan sodorkan soal itu kan. Jadi kelihatannya Bahlil mau menipu dia itu dan nggak ada itu urusannya sama politik. Pilpres sudah selesai kok, sudah mempelantikan kabinet baru, apa urusannya? Betapa banyak bencana bagi LBH Padang ketika banyak izin tambang, kita sedang menyusun bencana terorganisir, tersistematis untuk membunuh alam, membunuh manusia kita sendiri. Siapa pemilik tambang?
bukan rakyat biasa kayak saya. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Kan ini penipuan sebetulnya kan. Jadi kalau dari awal tahu bahwa organisasi masyarakat tidak punya kemampuan manajemen dan finansial, ngapain dikasih tuh? Itu artinya yang dikasih sebetulnya perusahaan-perusahaan yang akan jadi kontraktor mereka tuh. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan, ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi untuk menghargai para jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka kepada negara. Kalau hanya karena persoalan politik, kita kan cuma kasih NU, tapi ini kan kita mau kasih semua toh. Logikanya kan emang semua itu dukung Prabowo. Aku mau tanya kamu. Nggak semua kan? Tulis baik-baik. Jadi kami memberikan, tidak melihat urusan politik, ya. Tulis baik-baik. Tapi yang jadi masalah, apakah Ormas bisa menghandle tambang gitu loh? Apakah Ormas juga tahu tentang tambang dan bagaimana nantinya untuk mengoperasikan sehingga bisa profit di sana? Kan itu yang jadi pertanyaan. Bahkan Bung Rocky Gerung juga mengatakan seperti itu ya. Apa jangan-jangan ini hanya untuk kedok saja? Atau gimana gitu, karena Pak Bahlil sendiri yang memang tahu betul tentang tambang. Ya nggak tahu lah ya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Memang pemerintah nggak serius ngurusin SDM. Coba tuh Pak Bahlil bagi-bagi UPK untuk para ormas. Baca kembali undang-undang Minerba. Badan usaha, paling tidak koperasi, diakal-akalin badan usaha yang sahamnya milik ormas dan harus mayoritas. Yang luar biasa lagi mendapat prioritas khusus. Ya kalau kita baca undang-undang, yang namanya prioritas diberikan pada BUMN atau BUMD kan gitu. Kenapa nggak fokus pada permasalahan-permasalahan dasar kita? Tetap. Terima kasih pimpinan. Ini kita udah lama nggak ketemu Pak Menteri, ini lebih sering lihat dia di TV kita. Ya Pak Menteri ya. Ini lagi rame soal tambang-tambang untuk ormas ini. Saya tidak pada posisi menentang, apalagi karena itu udah janji Presiden untuk memberikan konsesi tambang ke ormas keagamaan. Dan sejauh ini yang saya tahu, NU sudah menerima dengan baik. Saya kira itu kita patut apresiasi. Meskipun organisasi keamanan lain menolak cenderung, ya. Saya nggak tahu, Muhammadiyah katanya masih mikir-mikir. Walaupun di publik kita sudah mendengar cenderung ke arah menolak. Nah, saya ingin sampaikan di sini, benar apa yang dikatakan oleh PGI dan KWI. Karena sebenarnya untuk ormas agama yang ngurusin jalan ke surga itu mereka lebih penting bagaimana bisa dapat izin bangun rumah ibadah Pak, daripada dapat konsesi tambang. Karena itu masih persoalan yang mendasar bagi kita. Pertanyaan saya adalah kalau melihat argumen Pak Menteri, bahwa apa salahnya kita memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan yang sudah berjuang untuk Republik. Kemudian saya terpikir Pak, kan banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Di mana Legiun Veteran Republik Indonesia di sana Pak, yang sampai hari ini nggak dapat bulanan Pak. Mereka menderita ya. Kenapa Mas? Ya nggak ada yang perhatiin Pak. Mereka yang juga langsung berdarah-darah untuk Republik ini Pak. Ya, anak cucu para pahlawan kita, di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu. Juga masyarakat di pinggiran tambang itu Pak. Kapan akan dihargain hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu Pak? Apakah hanya karena ormas-ormas keagamaan ini quote and quote dia nggak berjasa dan kemudian katakanlah dalam konteks politik memang itu diperlukan. Tetapi keadilan yang paling mendasar itu dibutuhkan orang-orang di sekitar tambang Pak. Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka Pak? Mereka yang berdiri dari ribuan tahun di Republik itu, di dapil saya Kalimantan Utara sana, ratusan kapal tiap hari ada di laut, memindahkan batu bara untuk diekspor keluar, mereka cuma gigit jari. Jangankan tambang, tanah mereka pun diambilin untuk yang namanya plasma dan inting, sampai sekarang konflik semua Pak.
Gimana Menteri Investasi memikirkan keadilan substansif seperti ini Pak, distribusi keadilan itu. Jadi saya berharap kalau memang negara mau bayar utang sama rakyatnya yang sudah berjuang, karena kemerdekaan kita ini kan hasil perjuangan semua orang Pak. Bagaimana dengan Ormas, OKP dan sebagainya yang sudah lama ada misalnya. Ini kan harus dipikirkan juga Pak. Terutama masyarakat pribumi asli di sana Pak, bukan masyarakat pribumi, masyarakat setempat, indigenous people. Banyak organisasi adat di Kalimantan Pak, hampir semua desa, kecamatan itu ada lembaga adatnya Pak. Kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan alam kita ini Pak? Karena tambang itu semua Kalimantan Pak, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, nggak ada di Jawa Pak. Ini gimana kita? Kalau memang serius mau memberikan keadilan, ya keadilan itu harus berkeadilan. Jangan hanya adil dari sisi elit, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa sejauh ini mantra kita terhadap investasi itu, dia seolah-olah menjadi, katakanlah tulang punggung pembangunan kita Pak. No. Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa kekayaan alam kita itu atau ekonomi kita itu untuk kita Pak. Saya pernah bertanya sebenarnya berapa banyak sih tenaga kerja yang diambil oleh para investor itu? Berapa banyak? Yang kita tahu kalau bicara data statistik, 96% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM Pak. Bukan oleh investasi, yang ribuan triliun itu, enggak. UMKM. Lalu gimana kita Pak di situ Pak? Saya dari awal mengingatkan Pak Menteri bahwa sumber daya alam itu adalah modal dasar pembangunan kita Pak. Bukan komoditas yang kita jual untuk generasi hari ini. Uang kekayaan alam itu kita pinjam dari anak cucu kita kok Pak. Bukan hak kita untuk diumbar-umbar. Saya kira, saya nggak tahu filosofi seperti ini apakah masih pernah terpikirkan oleh kita. Yang ketiga soal Starlink. Kalau bisik-bisik yang saya terima, itu cuma buat ngerame-ramein World Water Forum. Kehendak untuk menjadikan itu benar-benar internationally recognized. Tapi untuk menghadirkan Elon Musk, kita harus membuka. Starlink itu menguasai dan nanti akan menghegemoni yang namanya industri seluler kita Pak. Sekarang mungkin belum, tapi rapidly itu akan ke sana arahnya. Padahal yang namanya Telkom, Telkomsel, Indosat dan sebagainya itu sudah berjuang berdarah-darah Pak. Telkomsel harus investasi di satelit. Sekarang ada orang kaya yang kerjanya hanya itu, dia bikin satelit low orbit, seluruh wilayah kita terbuka untuk dia without due process. Lalu apakah nanti Starlink ini bisa memberikan yang namanya dividen pajak yang lebih besar daripada Telkom dan Telkomsel kalau mereka bangkrut? Bisa nggak Starlink mempekerjakan anak-anak Indonesia lebih banyak daripada Telkom, Telkomsel dan Indosat? Kalau untuk rural areas Pak, remote areas, saya sepakat Starlink Pak. Saya pun sudah pasang hampir 20 titik dengan biaya pribadi di dapil saya. Tapi kalau itu kemudian mengurangi kemampuan operator Telkomsel kita, notabene-nya BUMN, kita kan harus mikir dulu Pak. Mau kemana arahnya? Belum lagi dari sisi national security Pak. Sekarang okelah bahwa mereka belum secanggih yang fiber optik. Tapi lama-lama akan ke sana Pak. Saya betul-betul heran mendengar pernyataan menteri senior kita yang bilang, kalau lu inovasi ya biarin mati lu sendiri. Kok begitu mikirin bangsa ini? Kalau gitu buka aja semua biar manufaktur kita hancur Pak. Ya itulah teman-teman semua ya, yang lebih tahu adalah para DPR ya. Mudah-mudahan ya DPR ini bersuara terus memantau gitu ya, agar nantinya para menteri juga bisa kerjanya bagus gitu. Terutama netizen juga harus terus memantau. Nah teman-teman semua, ada yang lucu lagi ini tentang Pak Opung Luhut ya. Kenapa beliau mengatakan jangan hina-hina para koruptor gitu ya. Intinya pokoknya jangan ngeledek koruptor gitu kan, lucu ini. Padahal di mana koruptor itu memang seharusnya itu diledek, dicaci maki ya kan, dibuang lah, koruptor itu maling teman-teman semua. Lucu ini, kita lihat videonya. Korupsi di Indonesia itu adalah mahakarya seni memperkaya diri sendiri, menggunakan politik sebagai media. Menjadi negara dengan indeks korupsi yang tinggi adalah suatu prestasi, butuh nyali besar dan kreativitas tingkat tinggi.
Budaya korupsi harus dilestarikan. Kalau kita baca literasi sejarah, VOC, perusahaan terbesar di dunia sepanjang sejarah, bahkan runtuh oleh skill korup orang pribumi. Bayangkan kalau dulu pendahulu kita nggak korup, mungkin sampai sekarang kita masih dijajah sama VOC. Korupsi bagi bangsa kita itu udah menjadi semacam local wisdom, diwariskan turun-temurun. Indonesia tanpa korupsi itu ibarat drama tanpa konflik, nggak seru, membosankan. Gak ada plot twist dan adegan dramatis. Korupsi adalah metode terbaik untuk merusak masa depan bangsa dengan cara yang elegan. Kami NKRI, korupsi adalah legasi, berani korup itu hebat, menyala korupsi. Untuk abang-abang host Total Politik, gue mau nanya, apakah ini termasuk human right? Apakah ini juga termasuk human right? Dan apakah ini termasuk dalam kategori Asian value? Seharusnya jabatan-jabatan ini yang bisa dicapai oleh orang-orang yang berjuang dari nol sampai tinggi. Tapi semuanya sirna sampai sini karena jabatan-jabatan ini ternyata gampang banget diisi oleh keluarga-keluarga dinasti. Dan mungkin tanpa adanya seleksi. Jadi saran gua, mendingan ganti aja nama podcastnya kalau nggak Tolol Politik atau Total Dinasti. Aha! Lo mau tahu nggak satu-satunya cara menyadarkan pendukung dinasti Jokowi itu kayak gimana? From this. Halo guys, makan apa hari ini? Makan untuk kelanjutan. To this. Makan apa kita hari ini? Makan untuk kelanjutan. UKT naik ya disyukurin. Karena hanya dengan lagu riang gembira seperti inilah kita bisa menyadarkan kaum 58%. Kalau pakai argumen sama data, udah pasti mental. Thanks banget buat Kojek Rap Betawi atau siapapun itu yang buat lagu ini. Karena telah membuat kalimat pembuka gue menjadi lagu yang sangat menyenangkan. Gue, personally, masih bisa toleransi deh kalau ada yang dukung 02. Karena misalnya ngeliat Prabowo tuh patriotisme, citranya tegas, ya masih bisa lah ditolerir. Tapi faktanya, banyak loh yang milih Prabowo Gibran dengan alasan kampanyenya riang gembira. Si riang gembira tuh nepotisme di MK, intervensi presiden, intimidasi aparat, bansos ugal-ugalan, pelanggaran etik ketua KPU, dan juga lain sebagainya. Emang gemoy banget kampanye kemarin. Jadi, dengan lagu-lagu santai dan riang gembira kayak tadi, kita bisa menyadarkan kaum pendukung dinasti Jokowi kalau gara-gara keignoranan lo yang milih pemimpin hanya karena gemoy dan menyenangkan, terpilihlah pemimpin yang malah menghasilkan masalah-masalah yang baru. Milih presiden, wapres hanya karena gemoy dan menyenangkan. Makan tuh UKT naik, makan tuh tapera, makan tuh difungsi ABRI, makan tuh penyiaran, makan tuh IKN yang berantakan, makan tuh keputusan MA, makan tuh dolar yang semakin naik, harga sembako naik, tapi elitnya sibuk bagi-bagi kursi dan jabatan. Dengan lagu-lagu kayak gini, atau ada juga nih yang bikin lagu ala-ala anime gitu, kita jadi nggak perlu berdebat panjang pakai data, argumen, substansi untuk ngasih tahu mereka dan seluruh rakyat Indonesia kalau hari ini bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Cukup dengan lagu yang gembira seperti inilah kita akan menyadarkan mereka, rakyat keberlanjutan atas pilihan mereka ingin melanjutkan keluarga dan dinastinya Jokowi. Tenang, masih ada waktu kok buat tobat, sadar, dan kembali ke jalur kebenaran. Bahwa negara ini perlu dirawat dengan nalar kritis, bukan sabda-sabda influencer. Yuk, siapapun mau lo nyoblos siapapun kemarin, tetap kritis sama negara. Karena ingat, kalau misalnya tapera sah, ya mau lo dukung 02 sekalipun, tetap dipotong kok gaji lo. Mau lo militan kemarin dukung Prabowo Gibran, kalau UKT naik, tetap naik ke UKT lo, gak milih kasih. Sekali lagi, selamat malam, dan jangan lupa, selamat makan. Makan untuk keberlanjutan. Kalian tahu kerupuk putih atau kerupuk kaleng yang biasa dijual di warung-warung? Kalian tahu kan kalau sekarang secara mendadak kerupuk kaleng itu naik 2 kali lipat harganya. Dari 1.000 jadi 2.000 rupiah per buah. Padahal kerupuk kaleng ini terkenal sebagai salah satu komoditas yang harganya paling stabil. Dari zaman Presiden Soekarno sampai dengan zaman Presiden SBY, harga kerupuk kaleng terkenal murah dan paling kebal terhadap segala macam situasi dan kondisi ekonomi. Tapi herannya, baru di era pemerintahan sekarang ini, harga kerupuk kaleng melejit naik langsung 2 kali lipat.
Kalau rakyat menjerit saat harga sembako naik, maka seharusnya rakyat menjerit lebih kencang saat harga kerupuk kaleng naik 2 kali lipat. Karena kerupuk itu dari sejak zaman penjajahan dulu merupakan simbol keprihatinan dan lambang penderitaan rakyat. Nah, kalau simbol keprihatinan rakyat aja harganya bisa mendadak naik 2 kali lipat, maka bagaimana dengan harga komoditas lainnya? Jika pemerintah saat ini tidak mampu menahan kenaikan harga kerupuk kaleng, bagaimana kita bisa percaya kalau pemerintah akan mampu menjaga harga sembako? Jika pemerintah saat ini gagap mengendalikan harga kerupuk kaleng, maka nggak usahlah pemerintah bicara mau menyediakan rumah tinggal yang terjangkau, biaya kuliah yang murah, pelayanan kesehatan yang layak, internet gratis, dan segala macam hal-hal muluk yang jelas-jelas jauh lebih sulit diwujudkan daripada sekedar menjaga harga kerupuk kaleng. Nggak usah juga pakai segala macam teori moneter yang susah-susah kalau cuma untuk membuktikan kalau pemerintah saat ini sudah gagal menjaga kesejahteraan rakyatnya. Cukup lihat harga kerupuk kaleng yang naik 2 kali lipat bersamaan dengan daya beli masyarakat yang juga menurun. Maka itu merupakan indikasi yang jelas bahwa republik ini tidak sedang baik-baik saja. Salam semangat antitesa 24.